Halo teman-teman semua, ketemu lagi sama Mbak Eka di podcast Kelas Psikologi. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Mbak Eka selalu berharap semoga teman-teman semua tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, sehat walafiat dan gak kurang suatu apapun ya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman semua, pada kesempatan kali ini Mbak Eka mau sharing sama teman-teman ya, terutama yang punya anak-anak nih. Nah Mbak Eka mau sharing tentang apa aja sih ciri-cirinya anak sedang membutuhkan kehadiran orang tuanya atau membutuhkan kehadiran figur-figur lekat di sekitarnya. Nah oke, kalau konten ini bermanfaat atau teman-teman merasa bahwa wah ini perlu banget aku ketahui, atau oh ini neneknya perlu banget tahu, atau neneknya kakeknya perlu banget tahu, supaya apa? Supaya nggak salah perlakuan, ibaratnya nggak kelebihan ataupun nggak kekurangan dalam mendampingi atau memenuhi kebutuhan anak di saat-saat tertentu. Nah teman-teman silahkan simak sampai selesai ya. Nah baik teman-teman semua, sebelum kita mulai mari kita samakan persepsi dulu. Sebenarnya memberikan bantuan, memberikan dukungan atau memberikan bentuk kehadiran kita kepada anak-anak itu penting gak sih? Nah teman-teman semua, secara psikologis sebenarnya setiap anak itu sebelum dia benar-benar bisa lepas nih di lingkungan sosialnya, itu dia pasti akan sangat membutuhkan dukungan dari orang tuanya. Makanya kalau kita bisa lihat pada saat kita berada di tempat umum atau mungkin pada saat anak-anak mendatangi suatu tempat yang baru pertama kali ia datangi, ini si anak bolak-balik bisa ngecek keberadaan kita. Entah cuma dari sana lari, kemudian mengelus paha kita, atau kemudian minta gendong ya, atau minta peluk. Nah teman-teman semua itu tidak apa-apa, itu wajar ya. Karena setiap anak akan memastikan bahwa orang tuanya tuh nggak ninggalin dia ya, dan dia jadi lebih aman untuk bermain. Dia juga memastikan bahwa oh kalau aku main saat ini aman ya, karena apa, orang tuaku memperhatikan aku dari sana. Nah gitu teman-teman. Nah maka Mbak Eka mau kasih tahu teman-teman, atau Mbak Eka mau memberikan saran ke teman-teman semua, ada loh momen-momen tertentu yang memang si anak ini butuh banget ditemenin, tapi dia nggak bisa ngomong secara gamblang, atau dia tidak tahu bahwa dia tuh sebenarnya lagi pengen ditemenin atau pengen disupport. Nah teman-teman semua, apa aja sih kira-kira? Yuk segera kita mulai. Baik teman-teman semua, di nomor 1, ciri-ciri anak membutuhkan pertolongan atau kehadiran kita adalah ketika dia mengatakan, kayaknya aku sakit deh. Nah situasi ini teman-teman biasanya muncul pada saat pagi hari ya, pada saat dia tiba-tiba merasa cemas atau merasa tidak baik-baik aja. Misalnya ada tugasnya yang belum dikerjain, atau dia tiba-tiba melupakan sesuatu benda yang harus dia bawa di pagi harinya tapi dia lupa. Nah kalau udah seperti ini teman-teman, deketin baik-baik ya, kemudian ditanyakan, emang sakit bagian mananya? Coba yuk di termometer atau dicek suhu badannya. Oh enggak kok, adek nggak sakit misalnya kayak gitu. Kenapa? Apa ada yang belum dikerjain? Atau ada yang jadi ganjel di pikiran adek atau kakak? Nah itu nggak apa-apa teman-teman sekalian. Jadi di-inquiry. Nah sekaligus juga membentuk pola baru supaya dia berani bertanggung jawab atas sesuatu yang menjadi tanggung jawabnya namun lupa dikerjakan. Nah tapi kalau memang sakit betulan ya memang nanti harus ada tindakan selanjutnya, misalnya kayak tidur, istirahat ya, nggak sekolah dulu dan sebagainya. Tapi kalau tiba-tiba dikatakan kayaknya aku sakit deh, entah pagi hari atau entah mau pergi ke suatu tempat yang baru dan dia nggak nyaman ya, nah itu segera berikan kehadiran kita dan yakinkan bahwa yaudah yuk kita beresin bareng, kita kerjain bareng. Baik, di nomor 2, tanda-tanda atau ciri-ciri anak-anak membutuhkan pertolongan atau kehadiran orang tuanya. Aku lagi boring banget nih. Nah itu kata-kata yang paling sering muncul untuk anak-anak yang lagi bosan, nggak tahu pengen lakuin apa-apa. Nah teman-teman, pada saat si anak ini mengatakan aku lagi boring banget nih, sebenarnya di dalam pikirannya ya, di dalam otaknya itu membutuhkan sesuatu hal yang baru yang bisa dia gunakan, atau otaknya ini bisa memfokuskan pikirannya kepada hal baru tersebut. Karena apa? Untuk memfokuskan pikiran ke hal yang lama atau yang sudah dia kerjakan, itu dia sudah tidak memiliki ketertarikan lagi teman-teman. Nah jadi kalau anak-anak sudah mengatakan kayaknya aku boring nih, nah pahami, oke, dia butuh sesuatu yang baru lagi untuk otaknya memfokuskan pada pekerjaan atau situasi tertentu. Di nomor 3, ciri-ciri atau tanda-tanda anak membutuhkan pertolongan. Tiba-tiba merengek kemudian mengatakan, perutku nggak enak, atau perutku sakit.
Nah, teman-teman perlu kita pahami kalau memang dia nggak ingin buang air besar atau dia nggak ada lagi sakit perut karena sembelit dan lain sebagainya, anak-anak yang kerap mengucapkan perutku sakit ini biasanya bisa jadi tanda-tanda dari kondisi kecemasan. Nah, maka yang bisa dilakukan itu adalah teman-teman semua bisa mulai memegang telapak tangannya, mengelus punggungnya, sembari mungkin memberikan minyak angin. Udah, nanti habis ini sembuh, perutnya udah nggak sakit lagi. Nanti kalau udah netral baru di-inquiry, ditanyain, adik kalau ngerasain sakit perut itu pas mikirin apa sih? Atau kakak biasanya kalau tiba-tiba sakit perut, kakak tuh lagi kepikiran apa kak? Kasih tahu bunda dong, kasih tahu ayah dong, misalnya kayak gitu. Nah, setelah anak kasih tahu, baru kita ajak mereka untuk memikirkan solusinya. Oh, kalau adik ngerasain kondisi seperti itu lagi, berarti adik harus tarik nafas dulu dalam-dalam. Kemudian bisa minum air ya, duduk dulu tenang dan berpikir mau apa ya berikutnya. Nah, jadi teman-teman semua, kita latih anak-anak untuk bisa menguasai kondisi-kondisi yang membuat dia cemas. Supaya apa? Besok kalau dia menghadapi lagi situasi yang sama, dia bisa survive melalui permasalahan tersebut. Selanjutnya teman-teman, di nomor 4, ciri-ciri anak membutuhkan pertolongan. Itu biasanya kalau ditanya selalu jawab aku nggak tahu, tapi bukan karena dia boring, bukan karena dia nggak mau fokus, tapi dia tiba-tiba ngomong aja, aku nggak tahu. Padahal teman-teman yakin bahwa dia pasti bisa menjawab dan dia sudah pernah mengalami atau sudah pernah merasakan mendapatkan pertanyaan yang sama. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Biasanya teman-teman, anak-anak yang mudah menjawab dengan kata-kata nggak tahu, nggak bisa, nggak mau, jarang mendapatkan apresiasi dari figur-figur terdekat mereka. Misalnya kayak di sekolah nih, bapak ibu gurunya jarang memuji dia. Di rumah jarang mendapatkan kata-kata apresiasi. Jadi dia berpikir bahwa aduh kalau aku jawab gini nanti pasti disalahin. Setiap dia jawab apa pasti ada koreksinya. Jadi dia lebih memilih untuk jawab nggak tahu. Nah, maka solusi untuk anak-anak yang seperti ini adalah apapun yang dia jawab kasih apresiasi. Nanti di lain kesempatan baru di-inquiry. Jadi jangan meng-inquiry atau jangan mengkonfrontasi pada saat itu juga. Nah, jadi buat mindset atau kita bentuk mindset supaya menjawab pertanyaan itu nggak harus selalu benar. Dan menjawab pertanyaan itu boleh apa aja. Nanti konteksnya bisa disesuaikan di lain waktu pada saat momennya tepat dan lagi santai, teman-teman. Di nomor 5, nah ciri-ciri anak-anak butuh pertolongan kita sebagai orang tuanya atau figur dekatnya itu adalah ketika anak-anak mengucapkan aku takut. Nah, teman-teman semua, bagi usia anak-anak terutama ya, rasa takut itu bisa muncul karena banyak hal. Jadi nggak seperti kita orang dewasa, kita takut itu pasti tahu penyebabnya ya. Nah, namun bagi anak-anak rasa takut itu kadang, muncul aja begitu. Kenapa ya aku tiba-tiba takut, tiba-tiba deg-degan, tiba-tiba jadi was-was. Maka yang keluar adalah kata-katanya, tapi aku takut. Nggak mau aku takut. Nah, sebenarnya apa sih yang ada di pikiran anak-anak ketika dia mengatakan aku takut? Oke teman-teman semua, sebenarnya kata-kata takut ini bisa muncul dari berbagai hal. Misalnya kayak dia ditakut-takutin emang ya. Atau yang kedua, dia ngerasa bahwa orang tuanya nggak benar-benar ada untuk dia. Makanya dia nggak berani ngelakuin apapun itu tanpa pandangan atau tanpa perhatian dari orang tuanya. Nah, jadi kalau anak kita kok suka ngomong aku takut ya, teman-teman bisa yakinkan, jadi bicara 4 mata, berdua sama dia secara intens, yakinkan bahwa kakak atau adik, pokoknya apapun yang kakak adik lakuin, gak usah takut. Ada ayah sama bunda atau mama sama papa yang akan berdiri di belakang anak-anak semua. Jadi kalau ada apa-apa gak usah khawatir, nanti masih ada mama papa. Kakak lakuin aja, yang penting halnya benar. Adik lakuin aja, pokoknya yang terbaik. Nah, ketika anak-anak sudah percaya bahwa orang tuanya akan hadir untuk dia, teman-teman, jadi nggak ada lagi rasa takut, kata takut dan lain sebagainya. Karena dia yakin apapun yang terjadi pada hidupnya itu ada orang tuanya yang selalu support dia. Berikutnya di nomor 6, ciri-ciri anak butuh pertolongan atau kehadiran kita adalah biasanya dia bilang, udah nggak ada lagi yang sayang sama aku. Terus jadi mager deh, jadi nggak mau ngapa-ngapain. Nah,
kalau anak-anak ngomongnya secara serius ya, bukan sambil bercandaan ya, mama papa nggak sayang aku, itu bercandaan. Tapi ketika dia ngomongnya serius, udah nggak ada lagi yang sayang aku soalnya. Nah, artinya anak-anak ini membutuhkan kehadiran kita dan apresiasi kita, teman-teman sekalian ya. Karena apa? Dia merasa tidak pernah dinotis ya kehadirannya dia, dan dia juga ngerasa aku nggak punya sesuatu yang bisa aku banggakan yang bikin orang tuaku jadi kayak, oh anakku bisa ini loh, anakku bisa itu. Nah gitu. Kemudian terakhir di nomor 7 teman-teman, ciri-ciri anak membutuhkan pertolongan atau kehadiran kita itu biasanya dia bilang aku mau pulang. Nah, kalau anak-anak sudah beberapa kali mengucapkan kata-kata aku mau pulang, bisa jadi yang pertama dia takut akan situasi baru yang dia datengin atau tempat baru yang dia kunjungi. Terus yang kedua, dia nggak nyaman ketemu sama orang yang sedang ditemui oleh orang tuanya atau figur lekatnya. Nah, kalau anak-anak sedang seperti ini teman-teman, jangan langsung dikatakan nggak boleh pulang, ini belum waktunya pulang ya. Kalau bisa agak jauhin dulu, ajak ngomong berdua, kenapa kok mau pulang? Bentar lagi ya, nanti nih lihat ada jam, nanti kalau sudah jamnya jarum pendek di angka sekian dan jarum panjang di angka sekian, kita pulang ya. Nah nanti kalau selama itu kakak bisa duduk deket mama atau deket ayah, atau kakak bisa ngambil kue, kalau mau minta apa tinggal bilang aja sama mama, nanti ada di situ. Misalnya begitu teman-teman. Jadi untuk anak-anak yang takut dan minta pulang itu dikasih kepastian dengan apa? Menggunakan waktu. Itu biasanya lebih efektif teman-teman ya. Jadi dia bisa ngelihat, oke ini belum waktunya pulang. Dan dia nggak harus ngerengek. Nanti kalau sudah mau mulai deket-deket jam waktu pulang disampaikan, oke bentar lagi ya, 10 menit lagi kita pulang. Nah dengan begitu anak-anak jadi merasa, oh ya ternyata aku juga dianggap penting dan aku juga diutamakan oleh orang tuaku. Nah nanti pelan-pelan dia bisa beradaptasi sambil nanti di jalan atau pas pulang, adik kenapa, nggak sukanya apa di situ. Nah besok lagi kalau nggak suka harus bagaimana. Nah itu teman-teman yang paling utama harus diajarkan kepada anak-anak ya. Oke baik, podcast kelas psikologinya sudah selesai. Terima kasih banyak untuk semua teman-teman yang udah ngeklik video ini kemudian nyimak sampai selesai. Kalau ada hal yang bermanfaat, silahkan aja share di semua media sosial yang teman-teman gunakan. Atau teman-teman juga bisa share di kolom komunitas teman-teman sekalian ya. Nah Maika ucapkan terima kasih, Maika titip salam untuk orang-orang tercinta di sekitar teman-teman semua. Sampai ketemu lagi pada podcast-podcast yang lain. Dadah.